Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mereview jurnal bertemakan UMKM. Jurnal yang pertama akan dibacakan oleh Hana. Next. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh Modal Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di kawasan yang Bonjol dan Pasar Barat. Rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh modal, tingkat pendidikan, dan teknologi secara simultan dan secara parsial terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol dan Pasar Barat. Variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu UMKM. UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional. Selain karena UMKM menjadi tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan, yang tidak hanya ditujukan mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, modal. Modal adalah faktor yang mempunyai peran cukup penting dalam proses produksi, karena modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah ada. Tanpa adanya modal yang cukup, maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Ketiga, pendidikan. Pendidikan merupakan bentuk investasi dalam bidang sumber daya manusia yang berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Investasi ini merupakan investasi jangka panjang karena manfaatnya baru dapat dirasakan setelah 10 tahun. Yang keempat, teknologi. Teknologi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempercepat produktivitas dalam suatu usaha. Dengan adanya alat tersebut, sangat mudah bagi para tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan akan meningkatkan produktivitas para tenaga kerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Metode analisis. Yang pertama, wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua, teknik pengambilan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara stratified random sampling. Yang ketiga, teknik yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Yang keempat, hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji simultan dan uji parsial. 1. Karakteristik responden. Karakteristik responden penelitian ini dikelompokkan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Tabel 1 berikut menerangkan karakteristik responden berdasarkan umur yang didominasi oleh responden yang berusia lebih dari 40 tahun. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden berjenis kelamin perempuan. Tabel 3 di bawah ini menunjukkan distribusi responden berdasarkan pendidikan dan diperoleh hasil bahwa responden memiliki pendidikan S1 paling banyak dan mendominasi seluruh responden. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh modal atau X1, tingkat pendidikan atau X2, dan teknologi atau D terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol. Uji regresi linear berganda yang dilakukan dengan program SPSS for Windows diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut. Dengan hasil akhir nilai R sebesar 0,694, F hitung sebesar 41,612. Analisis. Nilai F hitung sebesar 41,612 lebih besar dari F tabel sebesar 2,79, maka artinya H ditolak. Ini berarti modal tingkat pendidikan dan teknologi berpengaruh secara serempak terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol dan Pasar Barat. Nilai R yaitu sebesar 0,694 memiliki arti bahwa secara statistik sebesar 69,4% dari variabel pendapatan UMKM dipengaruhi oleh modal, tingkat pendidikan, dan teknologi. Sedangkan sisanya sebesar 30,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Analisis T hitung sebesar 4,905, lebih dari T-table, maka H ditolak dan H1 diterima. Ini berarti modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol dan Pasar Barat. Nilai T hitung sebesar 3,480, lebih dari T-table, maka H ditolak dan H1 diterima. Ini berarti tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol dan Pasar Barat. Nilai T hitung sebesar 3,531 lebih dari T-table, maka HO ditolak dan H1 diterima. Ini berarti teknologi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol dan Pasar Barat. Variabelnya terdiri dari modal, tingkat pendidikan, teknologi, dan pendapatan UMKM sebagai variabel dependen. Hasil dan pembahasan. Pengaruh tingkat pendidikan dan teknologi secara simultan terhadap pendapatan. Berdasarkan hasil uji F di atas menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan teknologi berpengaruh secara serempak terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol dan Pasar Barat.
Kemudian pengaruh modal terhadap pendapatan. Berdasarkan uji T di atas, menyatakan bahwa modal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di kawasan yang Bonjol dan Pasar Barat. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan. Berdasarkan hasil uji T di atas menyatakan bahwa tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di kawasan yang Bonjol dan Pasar Barat. Kemudian pengaruh teknologi terhadap pendapatan. Berdasarkan hasil uji T di atas menyatakan bahwa teknologi secara parsial berpengaruh positif pula dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di kawasan yang Bonjol dan Pasar Barat. Selanjutnya, jurnal yang kedua akan dibacakan oleh Indah. Jurnal kedua dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh modal secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja secara parsial. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh modal dan tenaga kerja secara simultan terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Variabel yang digunakan. Pertama, modal. Modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM. Dalam setiap kegiatan perekonomian, kegiatan produksi memerlukan modal. Bahkan di zaman modern ini, pelaku usaha berusaha meningkatkan produktivitasnya dengan cara melakukan investasi atau penanaman modal guna dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kedua, tenaga kerja. Selain faktor modal, faktor lain yang diyakini berpengaruh terhadap pendapatan UMKM, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja masuk dalam penelitian ini karena pendapatan sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja. Sebagaimana kita ketahui, pada teori faktor produksi, jumlah output atau faktor produksi yang nantinya berhubungan dengan pendapatan bergantung pada jumlah tenaga kerja. Metode analisis. Pertama, penelitian menggunakan data primer. Kedua, data primer ini diolah dengan observasi, yaitu penelitian secara langsung ke objek dan melakukan interview, yaitu dengan melakukan wawancara berdasarkan daftar kuesioner kepada 95 responden. Ketiga, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Analisis tersebut diolah menggunakan SPSS. Keempat, dilakukan pengujian, uji T atau uji parsial, dan uji F atau uji serempak. Yang kelima, koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan atau kemampuan variabel-variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikat secara simultan dalam satuan persentase. Definisi operasional variabel. Modal atau X1 adalah barang yang digunakan sebagai bekal atau dasar untuk bekerja atau melakukan usaha. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah khusus modal UMKM di Kabupaten Tabanan yang diukur dalam satuan rupiah. Kedua, tenaga kerja atau X2, yaitu jumlah keseluruhan orang yang berada pada wilayah UMKM di Kabupaten Tabanan. Yang ketiga, pendapatan atau Y, yaitu penghasilan yang diperoleh UMKM di Kabupaten Tabanan yang diukur dengan satuan rupiah. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan analisis data, maka diperoleh persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut. Maka dapat dijelaskan koefisien regresinya, yaitu nilai A itu sama dengan minus 346.410,752. Artinya rata-rata pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan adalah 346.410,752 juta rupiah dengan asumsi variabel modal dan tenaga kerja sama dengan 0. Yang kedua, koefisien regresi untuk variabel modal diperoleh sebesar 0,092. Bertanda positif, ini artinya apabila penggunaan modal naik 1 juta rupiah, maka pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan akan meningkat sebesar Rp92.000 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Yang ketiga, koefisien regresi untuk variabel tenaga kerja diperoleh sebesar Rp1.172.363,961 yang bertanda positif, yang artinya apabila jumlah tenaga kerja meningkat 1 orang, maka pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan akan meningkat sebesar Rp1.172.363,961 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Uji T atau uji parsial. Pertama, pengaruh modal secara parsial terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Uji koefisien regresi diperoleh T hitung sama dengan 14,623 yang lebih besar dari T tabel 1,658, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ini berarti penggunaan modal berpengaruh nyata dan positif terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Kedua, pengaruh tenaga kerja secara parsial terhadap
pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Uji koefisien regresi diperoleh T hitung sama dengan 7,038, lebih besar dari T tabel sama dengan 1,658, maka HO ditolak dan HA diterima. Ini berarti penggunaan tenaga kerja berpengaruh nyata positif terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Uji F atau uji variance ini digunakan untuk memperkuat nilai R kuadrat yang mana dari hasil perhitungan F hitung diperoleh sebesar 173,209 lebih besar dari F tabel 3,07, maka HO ditolak dan HA diterima. Ini berarti bahwa modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan nyata secara simultan terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Kesimpulannya, modal memiliki pengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan, dan modal dan tenaga kerja secara serempak atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Via. Jurnal ketiga berjudul Pengaruh Modal Sendiri dan Lokasi Usaha terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM di Kabupaten Tabanan. Modal pinjaman sebagai variabel intervening. Rumusan masalah untuk menganalisis pengaruh modal sendiri, lokasi usaha, dan modal pinjaman secara langsung, serta pengaruh tidak langsung antara modal sendiri dan lokasi usaha terhadap pendapatan melalui modal pinjaman di Kabupaten Tabanan. Variabel yang digunakan yaitu satu modal. Di sini modal pinjaman sebagai variabel intervening artinya adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang kedua, lokasi usaha. Dalam perencanaan suatu usaha, peran lokasi merupakan hal yang sangat penting. Perlunya memilih letak lokasi yang strategis akan berhubungan dengan masalah efisiensi transportasi, sifat bahan baku, atau sifat produknya, dan kemudahan mencapai konsumen. Metode analisis yaitu satu didasarkan pada data kuantitatif, yang kedua dengan teknik analisis kuantitatif dengan bantuan program SPSS, yang ketiga teknik analisis yang digunakan data yang digunakan adalah teknik analisis jalur atau path analysis. Metode pengumpulan data dengan kuesioner dan melakukan wawancara tidak terstruktur di Kabupaten Tabanan, dan objek penelitian ini adalah pedagang makanan ringan di Kabupaten Tabanan. Analisis berdasarkan gambar 1 dapat dibuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan yaitu Y1 dan Y2, di mana Y1 merupakan modal pinjaman, Y2 pendapatan, X1 modal sendiri, X2 lokasi usaha, S1, E2 variabel pengganggu, B1, B2, B3, B4, B5 koefisien masing-masing variabel. Hasil dan pembahasan 1, pengujian pengaruh langsung dari persamaan Y1 dan Y2 diperoleh nilai E1 dan E2 yaitu E1 sebesar 0,822 dan E2 sebesar 0,472. Untuk memeriksa validitas model terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total dengan hasil 0,85, di mana R kuadrat M adalah koefisien determinasi total. S1 E2 adalah nilai kekeliruan taksiran standar. Nilai determinasi total sebesar 0,85 mempunyai arti bahwa sebesar 85% pendapatan dipengaruhi oleh modal sendiri, lokasi usaha, dan modal pinjaman. Sedangkan sisanya sebesar 15% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Pengaruh modal sendiri dan lokasi usaha terhadap modal pinjaman. Berdasarkan hasil penelitian SPSS menunjukkan bahwa variabel modal sendiri memiliki koefisien regresi sebesar 0,416, berarti modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap modal pinjaman. Variabel lokasi usaha memiliki koefisien regresi sebesar 0,227, berarti modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap modal pinjaman. Next. Pengaruh modal sendiri, lokasi usaha, dan modal pinjaman terhadap pendapatan. Hasil pengujian melalui SPSS menunjukkan bahwa variabel modal sendiri memiliki koefisien regresi sebesar 0,392, berarti modal sendiri memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan. Variabel lokasi usaha memiliki koefisien regresi sebesar 0,320, berarti lokasi usaha memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan. Variabel modal pinjaman memiliki koefisien regresi sebesar 0,365, berarti modal pinjaman berpengaruh positif terhadap pendapatan. 2. Pengaruh tidak langsung melalui pengujian variabel mediasi.
Dari data tersebut diperoleh nilai Z hitung sebesar 3,6866 lebih besar dari Z tabel. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian berarti variabel modal pinjaman atau Y1 merupakan variabel intervening dalam modal sendiri atau X terhadap pendapatan UMKM atau Y2. Oleh karena Z hitung sebesar 2,00649 lebih besar dari Z tabel, hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian berarti variabel modal pinjaman merupakan variabel intervening dalam pengaruh lokasi usaha terhadap pendapatan UMKM. Secara tidak langsung, lokasi usaha berpengaruh terhadap UMKM melalui modal pinjaman. Selanjutnya, jurnal 4 akan dibacakan oleh Ayu dan Sofia. Jurnal 4, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Sektor Pertanian dalam mendukung sektor pariwisata di Provinsi Bali. Latar belakang, 1. Pertumbuhan perekonomian daerah Bali didukung oleh sektor pertanian, pariwisata, industri kecil, dan kerajinan. Sektor pariwisata berkaitan dengan sektor pertanian, industri kecil, dan jasa. Peningkatan sektor pariwisata meningkatkan permintaan produk-produk sektor ekonomi yang mendorong pertumbuhan perekonomian Bali. Pada realitanya, UKM pertanian masih banyak yang belum berdaya baik, kebutuhan modal, rendahnya teknologi, dan keterampilan maupun terbatasnya akses pasar. UKM pertanian banyak yang frustasi, sehingga para petani meninggalkan sektor pertanian dan beralih ke kota pada sektor pariwisata dan perdagangan industri kecil, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran produk-produk pertanian. Rumusan masalah, identifikasi subsektor pertanian pendukung pariwisata, identifikasi jenis dan kualitas sayuran yang dibutuhkan sektor pariwisata, strategi dan program pemberdayaan UKM. Untuk metodologi penelitian, opsi yang dipilih dalam jurnal ini yaitu pemberdayaan UKM sayuran di Kabupaten Tabanan dan Bangli, karena lebih realistik untuk dirumuskan strategi dan program pemberdayaannya. Next. Metode analisis respondennya yaitu pelaku UKM pertanian dan UKM produsen UKM dagang. Ada 30 orang yang diambil dengan metode eksidental dikombinasi dengan metode purposif. Sumber datanya dari data primer dan data sekunder, jenis datanya kuantitatif dan kualitatif, metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Next. Definisi operasional variabel. Potensi pertanian pangan adalah kemampuan sektor pertanian pangan dalam menghasilkan sumber pangan nabati dan hewani. Sektor pertanian yang dimaksud dalam konteks ini adalah sub-subsektor yang tercakup dalam sektor pertanian yang memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata atau yang memiliki peran besar dalam mendukung pariwisata. Pemberdayaan UKM pertanian adalah usaha-usaha meningkatkan kemampuan dan kemauan UKM di sektor pertanian, khususnya UKM sayuran. Sektor pariwisata adalah industri pariwisata yang membutuhkan produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan karyawannya, umumnya hotel dan restoran. Next. Analisis datanya terdapat dalam situasi internal dan eksternal. Ada 4 kombinasi dari strength, opportunity, weakness, dan threat yang dapat dilihat sebagai berikut. Next. Hasil pembahasan 1, identifikasi subsektor pertanian pendukung pariwisata. Bila dirunut lebih jauh per subsektor yang tercakup dalam pengertian sektor pertanian, maka subsektor tanaman pangan terkait erat 0,167 lebih besar dari 0,079, kemudian subsektor perkebunan terkait lemah karena 0,012 kurang dari 0,079, kemudian subsektor pertanian atau hasil-hasilnya terkait lemah karena 0,047 kurang dari 0,079. Kehutanan atau hasil-hasilnya terkait lemah karena 0,07 kurang dari 0,079, dan perikanan atau hasil-hasilnya terkait lemah karena 0,018 kurang dari 0,079 dengan pengeluaran wisatawan. Namun secara sektoral, angka penggandaan rataan sektor pertanian lebih besar daripada angka penggandaan rataan sektor produksi, karena 0,251 lebih besar dari 0,079, yang mengindikasikan bahwa sektor pertanian di Bali memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata dalam pengertian pengeluaran wisatawan. Jadi, posisi sektor pertanian di Bali dalam kancah kepariwisataan adalah relatif penting karena pertanian dengan berbagai jenis produknya dibutuhkan oleh wisatawan maupun sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan pariwisata. Pada kelompok sektor produksi tanaman pangan, subsektor buah-buahan memiliki penggandaan terbesar, kemudian diikuti oleh subsektor sayur-sayuran dengan penggandaan sebesar 0,031. Hasil pembahasan 2, identifikasi jenis dan kualitas sayuran yang dibutuhkan sektor pariwisata. Jenis pertanian yang
Kabupaten Bali adalah sayuran. Kuantitas sayuran pada tahun 2001 sebanyak 300.091.765 ton, sedangkan pada Hotel Bintang 5 menghabiskan 108.952 ton. Dilihat dari tabel jumlah sayuran yang dibutuhkan oleh hotel, restoran, dan rumah makan di 5 Kabupaten Bali, jumlah produksi sayuran sebanyak 200.602 ton, sedangkan kebutuhan akan sayuran sebesar 391.765. Ini mengakibatkan terjadi defisit sebesar 185.663 ton. Sistem kontrak dan pembelian langsung ke pasar tradisional dilakukan untuk menjamin kuantitas sayuran di Bali. Sistem kontrak menjadi ketakutan tersendiri bagi pemasok maupun calon pemasok karena pembayaran hasil stok sayuran dibayar 2-3 bulan mundur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, UKM petani ini diharapkan melakukan penanaman secara bertahap dan diantar oleh setiap UKM pedagang. Pihak swalayan dan hotel diharapkan mendukung hal tersebut dengan memprioritaskan UKM petani Bali agar pemasaran produk petani jelas dan pasti sehingga meningkatkan gairah petani untuk memproduksi sayuran lokal lebih besar. Selanjutnya, evaluasi situasi UKM produsen sayuran Provinsi Bali, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, terdapat strength dan weakness. Untuk strength ada 4 poin tersebut, dan weakness ada 7 poin. Next. Untuk faktor eksternalnya ada opportunity dan threat. Untuk opportunity ada 7 poin, dan threat ada 5 poin. Next. Untuk matriks SWOT UKM produsen sayuran di Provinsi Bali pada tahun 2005 dapat dilihat melalui tabel berikut. Next. Selanjutnya jurnal 5 akan dijelaskan oleh Anjas dan Firda. Jurnal 5, pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padang. Next. Pendahuluan keberadaan UMKM merupakan satu hal yang sangat penting dalam perekonomian, di mana dalam kondisi ekonomi yang tidak kondusif, UMKM menjadi alternatif yang diambil dalam masalah perekonomian. Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia memang berperan sebagai lapangan pekerjaan. Hal ini terbukti di mana UMKM dapat menyerap sebanyak 97% tenaga teknologi telah mengakibatkan perubahan ekonomi dunia yang sangat pesat. Hal inilah yang menjadi kendala bagi UMKM di Indonesia. Next. Tinjauan pustaka. Yang pertama, e-commerce. E-commerce merupakan pelaksanaan perniagaan berupa transaksi penjualan, pembelian, pemesanan, pembayaran, maupun promosi suatu barang atau jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan sarana komunikasi elektronik digital atau telekomunikasi data. Next. Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharap keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Next. Definisi UMKM sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2008. Usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang, perorangan, atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Next. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Next. Kriteria usaha mikro memiliki kekayaan paling banyak 50 juta dan memiliki omset paling banyak 300 juta. Next. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan paling banyak 50 juta sampai dengan 500 juta dan memiliki omset per tahun lebih dari 300 juta sampai dengan
sampai dengan 2 miliar 500 juta. Next. Kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar dan memiliki omset tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta sampai dengan paling banyak 50 miliar. Next. Populasi. Dalam penelitian ini subjek adalah UMKM Rumah Kreatif BUMN BNI Kota Padang memiliki kriteria sebanyak 108 unit UMKM. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Teknik pengambilan populasi ini merupakan sampling purposive. Dan dengan banyaknya jumlah populasi, maka penulis membatasi dari jumlah populasi yang ada diteliti dan kriteria pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah UMKM yang sudah terdaftar di RKB BNI Kota Padang, UMKM sudah melakukan transaksi jual beli di belanja.com dan namanya berdiri UMKM minimal 1 tahun. Dan populasi penelitian adalah 52 UMKM. Next. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan bentuk tertutup. Survei juga dilakukan dengan membagikan kuesioner terhadap responden pelaku usaha UMKM Kota Padang. Dan untuk mempertajam penelitian, penulis mendukung data dengan menggunakan teknik wawancara, pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang digunakan untuk menyimpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data. Dan ujian yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Next. Ini adalah hasil dan pembahasannya. Next. Konserna sebesar 8,572 ini menunjukkan apabila variabel e-commerce ini mengalami peningkatan sebesar 1%. Koefisien regresi pada variabel independen yaitu e-commerce bertanda positif 0,652 yang menunjukkan setiap kenaikan 1% e-commerce maka pendapatan mengalami peningkatan sebesar 0,652%. Next. Berdasarkan hasil perhitungan uji T, di mana nilai signifikan seperti yang disebut, ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM binaan RKB BNI Padang. Jadi dapat disimpulkan bahwa HA diterima, HO ditolak. Next. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan UMKM binaan RKB BNI Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel e-commerce X berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan Y UMKM binaan RKB BNI Kota Padang. Dengan dibuktikan nilai signifikan e-commerce secara parsial dan uji signifikan parametrik individual uji T sebesar 0,00 kurang dari alfa 0,05, sementara dari hasil analisis diketahui nilai T hitung yaitu sebesar 4,050 kurang dari T tabel 2,009. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.